Selamat sore, asisten pribadi anggota DPR dari Masinton Pasaribu yaitu Dita Aditya hari ini memenuhi panggilan pertama Bareskrim Mabes Polri. Dita melaporkan anggota DPR Masinton Pasaribu terkait dugaan penganiayaan terhadap dirinya. Kita bergabung bersama rekan kami, Gadis Bianca langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Gadis, apa saja hasil pemeriksaan Dita hari ini? Ya Robert, hari ini adalah pemeriksaan pertama Dita Aditya selaku korban atas dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota DPR Masinton Pasaribu. Agenda hari ini adalah pembuatan berita acara pemeriksaan atau BAP terkait kronologis yang terjadi atau kronologis yang dialaminya saat mengalami penganiayaan atau pemukulan di bagian mata sebelah kanan pada saat 21 Januari malam. Dan ini adalah pemeriksaan pertama setelah ia melaporkan Masinton Pasaribu tanggal 30 Januari 2016 lalu. Dalam pemeriksaan hari ini, Dita dimintai keterangan terkait kronologis kejadian pemukulan yang dialaminya. Namun memang selama ini beredar ada dua versi kronologis yang terjadi atau dua kronologis ini versi Dita dan versi Masinton. Namun dari penyidik di Tribidum Mabes Polri tetap akan melakukan penyidikan berdasarkan BAP yang dibuat dari pemeriksaan yang dilakukan. Robert? Ya Gadis, sejauh ini bagaimana penyelidikan yang dilakukan kepolisian? Ya Robert, belum ada keterangan dari penyidik Bareskrim Polri, namun memang seharusnya setelah melakukan panggilan terhadap saksi Dita Aditya, selanjutnya nanti akan dipanggil kepada terlapor, yakni adalah Masinton Pasaribu, anggota Komisi 3 DPR RI, dan untuk memanggil Masinton Pasaribu, Bareskrim Polri akan mengirimkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo karena sesuai dengan Undang-Undang MD 3 untuk memanggil pemeriksaan terhadap anggota DPR ini harus melalui seizin Presiden. Namun kami belum mendapatkan keterangan kapan tepatnya Bareskrim Polri akan mengirim surat kepada Presiden. Dan terkait dengan pemeriksaan hari ini, tadi Dita keluar setelah melakukan pemeriksaan selama 3,5 jam di gedung Bareskrim Polri. Namun setelah keluar dari gedung Bareskrim, saat ditemui awak media, Dita tidak banyak berkomentar. Dita keluar ditemani dengan anggota divisi staf LBH APIK Jakarta. Baik, terima kasih Gadis Bianca atas informasi Anda langsung dari Mabes Polri. Selamat malam, Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung M. Prasetyo untuk menuntaskan kasus hukum penyidik KPK Novel Baswedan. Opsi yang bisa diambil dengan cara menerbitkan surat perintah penghentian penuntutan SKP 2 atau mengesampingkan perkara atau deponering. Perintah Presiden Joko Widodo disampaikan saat memanggil Jaksa Agung M. Prasetyo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Istana Negara petang tadi. Keduanya datang ke istana untuk memberikan laporan resmi kepada Presiden mengenai perkembangan penanganan kasus Novel Baswedan. Menurut juru bicara Kepresidenan Johan Budi, selain mencari solusi hukum atas kasus Novel, pertemuan juga membahas kemungkinan terobosan hukum untuk kasus yang mendera dua mantan pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Namun bagaimana mekanisme penghentian perkara dan kasus tersebut, pihak istana menyerahkannya pada Kejaksaan Agung. Johan Budi menambahkan dalam waktu dekat Kejaksaan Agung akan mengambil suatu keputusan terkait dengan perkara para pimpinan KPK ini. Jika ada kesimpulan akan segera diselesaikan, ya. Apakah itu berkaitan dengan kasus AS dan BW yang memang sudah cukup lama, ya, tidak ada keputusan yang pasti. Nah, kesimpulannya nanti apakah deponering, apakah berkaitan dengan SKP 2 atau itu nanti diserahkan kepada Pemirsa, inilah headline news pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebuah bangunan home industri pembuatan sepatu di Jalan Kembar Timur, Regol, Kota Bandung, Jawa Barat ludes terbakar. Api membakar hampir seluruh bagian bangunan dan juga menghanguskan barang yang ada di dalamnya. Lokasi yang sempit membuat petugas pemadam yang datang kesulitan untuk memadamkan api. Menurut salah seorang saksi, kebakaran terjadi saat para pegawai di home industri pembuat sepatu sudah tertidur. Sebelum terjadi kebakaran, sempat terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
demi kepastian hukum. Setelah 3 kali mangkir, mantan Ketua DPR Setia Novanto akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Agung kemarin. Inilah titik awal yang pantang disia-siakan oleh penegak hukum untuk menghadirkan kepastian hukum dalam skandal Papa Minta Saham. Novanto bersedia datang memenuhi panggilan penyelidik Kejagung setelah tekanan publik kepadanya berkurang tajam. Sebagai orang yang tentu saja sangat paham tentang hukum, Novanto seharusnya memang patuh pada hukum. Dan kali ini ia mencoba taat pada hukum. Meski kesadaran Novanto untuk mematuhi proses hukum terkait dengan kasus yang membelitnya boleh dibilang terlambat, kita tetap patut menaruh hormat. Bak pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kesediaan Novanto itu membuat langkah penyelidik untuk menuntaskan perkara Papa Minta Saham akan lebih lempeng. Kasus itu bukanlah kasus remeh-temeh, melainkan skandal besar. Bahkan oleh Wapres Yusuf Kala disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Republik ini karena melibatkan orang-orang besar. Dalam kasus itu, nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Kala dicatut demi meraup saham PT Freeport Indonesia dan PLTA Urur Muka Papua. Dalam kasus itu pula, dugaan permufakatan jahat mengemuka dan Novanto termasuk yang terlibat di dalamnya. Untuk menuntaskan kasus sebesar perkara Papa Minta Saham, tentu butuh kemauan, tekad, dan nyali yang besar. Kita senang Kejagung sudah memiliki dan mengedepankan syarat-syarat itu. Meski amat sulit, mereka tak surut untuk terus mengumpulkan keterangan, fakta, dan bukti. Kita juga senang Novanto yang sebelumnya terkesan menyepelekan langkah Kejagung, kini mulai menghormatinya. Novanto sejatinya memang hanya punya satu pilihan, yakni mengikuti proses itu dan bukan melawannya. Seperti halnya seluruh rakyat Indonesia, ia pasti juga ingin perkara yang telah banyak menyedot energi bangsa itu selekasnya berujung pada kepastian. Untuk mendapatkan kepastian, hanya satu pilihan pula bagi Novanto, yaitu menghormati dan mematuhi proses hukum. Di jalur hukumlah ia bisa menempuh beragam cara hukum untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Juga lewat jalur hukumlah ia mesti menanggung konsekuensi jika nantinya dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus permufakatan jahat Papa Minta Saham. Kehadiran Novanto di Kejagung kemarin ialah awal yang bagus untuk menyelesaikan kasus itu. Novanto memang sudah dinyatakan melanggar etika tingkat sedang oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, tetapi hanya di meja hukum ia bisa dinyatakan bersalah atau sebaliknya. Kehadiran Novanto menambah energi bagi penyelidik Kejagung oleh Papa Minta Saham. Tak cuma Novanto, mereka juga harus segera memastikan kehadiran pengusaha minyak M. Riza Khalid yang jelas-jelas menjadi pemeran utama dalam drama itu. Dari keterangan kedua orang inilah, status perkara dugaan permufakatan jahat bisa segera ditingkatkan ke penyidikan. Melalui forum ini, kita juga kembali mengingatkan agar semua pihak memberikan keleluasaan bagi Kejagung untuk menegakkan hukum. Peringatan itu perlu karena indikasi adanya upaya intervensi kian gamblang dengan dibentuknya panitia kerja atau Panja Freeport oleh Komisi 3 untuk mengawasi proses hukum kasus Papa Minta Saham di Kejagung. Membiarkan tangan hukum bekerja untuk menyelesaikan masalah hukum ialah sikap yang beradab. Sebaliknya, mencampuri, menekan dan mengintervensi hukum dengan tangan-tangan politik merupakan bentuk nyata dan kebiadaban dalam berbangsa. Kita harus memastikan bahwa proses hukum Papa Minta Saham berjalan dengan keadaban. Rapat Badan Legislasi DPR dengan KPK akhirnya dibatalkan setelah KPK hanya mengirimkan wakilnya tanpa kehadiran dari 5 pimpinan KPK. Balik DPR kecewa atas ketidakhadiran pimpinan KPK. Wakil Ketua Balik DPR Firman Subagio menuding pimpinan KPK telah menyepelekan lembaga DPR dengan hanya mengirimkan perwakilan KPK. Perwakilan KPK yang hadir beberapa deputi dan pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyu Andriati. Menurut Firman, seharusnya pimpinan KPK menjadikan ajang rapat dengan Balik untuk mengklarifikasi usulan draft dari DPR yang dianggap melemahkan KPK.
KPK menuding bahwa usulan revisi Undang-Undang KPK 90% diantaranya berniat melemahkan KPK. Misalnya soal pembentukan Dewan Pengawas dan mekanisme penyadapan. Firman menambahkan harusnya alasan dan keberatan mereka bisa disampaikan dalam rapat dengan Balik. KPK juga bisa memberikan masukan bagaimana baiknya revisi yang diinginkan KPK. Balik sejatinya tidak perlu mengundang KPK untuk membahas revisi Undang-Undang KPK karena mereka adalah pengguna undang-undang. Namun karena desakan masyarakat, Balik mengundang KPK untuk memberi masukan. Firman menyayangkan di rapat ini malah pimpinan KPK tidak hadir. Keinginan masyarakat dan ini merupakan komitmen daripada DPR Badan Legislasi semenjak pemerintah mengusulkan revisi undang-undang dan akhirnya ini menjadi inisiatif bersama DPR dan pemerintah. Salah satunya yang akan kita undang adalah KPK. Kalau ini terus seperti ini, DPR ini kerjaannya tidak hanya satu ini, masih banyak kerjaan lagi yang penting untuk bangsa dan negara ini. Saya rasa sudahlah, tidak usah pakai tanya-tanya lagi karena yang bersangkutan tidak hadir, sudah batalkan saja. Terima kasih.